Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Wisnu Aji, NIM D400190088 dari kelas praktikum Elektronika Analog Lanjut kelas E. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas besar dari praktikum Elektronika Analog Lanjut. Pada tugas besar kali ini saya merangkai 3 rangkaian ya, yang digabung menjadi satu. Yang pertama itu ada rangkaian komparator, kemudian yang kedua ada rangkaian penguat daya kelas A khususnya, kemudian yang ketiga ada rangkaian filter atau lebih tepatnya ini nanti rangkaian bandpass filter. Langsung saja pada rangkaian pada rangkaian komparator. Rangkaian ini merupakan rangkaian yang fungsinya itu untuk membandingkan, jadi membandingkan nilai tegangan kayak gitulah. Pada rangkaian ini kita memakai 2 pot Hg. Nah, 2 pot Hg, kemudian kita juga memakai IC op amp, kemudian ada dioda ya. Nah, di sini juga ada sumber DC. Nah, di sini nanti kita kasih 15 volt. Rangkaian ini akan bekerja. Jadi rangkaian ini itu bisa bekerja kalau di sini kita set ke 50% ke atas seperti itu. Nah, di sini juga ada dioda. Dioda sendiri ini nanti fungsinya jadi agar hasil gelombangnya nanti juga lebih datar seperti itu. Kemudian kita berikan voltmeter di sini. Kemudian outputnya kita beri pot Hg, kita beri potensio. Potensio ini nanti akan menjadi input dari rangkaian penguat daya. Nah, pada penguat daya ini sendiri, ini nanti memakai signal generator. Kemudian ada resistor dan kapasitor. Nah, yang paling penting di sini ada transistor. Nah, transistor ini nanti adalah untuk menguatkan tegangannya itu. Kemudian output dari rangkaian ini nanti kita ambil dari kaki kolektor. Nah, pada kaki ini nanti kita hubungkan ke kita beri pot Hg, kemudian kita hubungkan ke rangkaian filter. Nah, pada rangkaian filter ini nanti kita juga memakai dari IC op amp. Nah, pada ini nanti kita juga berikan tegangan. Ini tegangannya adalah 15 volt dan yang bawah adalah tegangannya negatif 15 volt. Nah, di sini juga ada filternya. Nah, di sini ada R sama dengan C. Kemudian karena konfigurasi tabel di format tugas itu saya low, maka di pot Hg yang pertama ini saya juga set ke low. Kemudian di yang kedua saya juga set ke low. Nah, di sini untuk yang nilai R karena karena NIM saya terakhirnya 8, maka saya kasih 48K dan di sini 1,8K. Terus pada rangkaian kali ini kita nanti terdapat 4 gelombang. Nah, jadi untuk yang channel pertama di osiloskop nanti kita hubungkan ke rangkaian komparator, kita hubungkan ke outputnya. Kemudian yang channel kedua ini nanti kita hubungkan ke signal generator. Terus kemudian rangkaian yang ketiga ini nanti kita hubungkan ke rangkaian penguat daya. Kemudian yang keempat kita nanti hubungkan ke rangkaian filter. Mungkin itu cukup untuk rangkaian. Nah, langsung saja kita play rangkaiannya. Nah, rangkaiannya hasilnya akan seperti ini. Pada rangkaian kali ini saya mengatur nilai dari frekuensi itu 18K, kemudian levelnya itu 1 volt. Nah, di sini terlihat di rangkaian komparator, di sini
nilainya nggak stabil karena di sini itu ada signal generatornya. Nah, kemudian di rangkaian ini, pada rangkaian komparator, karena channel pertama itu merupakan outputnya, nah di sini channel 1 kok nggak keluar, seakan tidak keluar. Nah, sebenarnya ini ada gelombangnya, tapi nilainya itu sangat kecil banget. Jadi kalau misalkan kita kecilkan volt per diff-nya, akan seperti ini gelombangnya. Gelombangnya seperti ini karena pada pada pot ini, pada potensio ini kita set ke low. Jadi gelombangnya akan menghasilkan bentuknya seperti seperti patah di sininya. Nah, kemudian kalau kita samakan, nah akan tidak terlihat. Jadi itu terlihat kecil banget. Kemudian setelah itu kita ke channel yang kedua. Channel yang kedua ini terlihat gelombangnya adalah sinus sempurna. Jadi gelombangnya sempurna ya, karena terhubung langsungnya ke signal generator. Nah, ini nanti potensio ini tidak berpengaruh ke channel 2. Jadi channel 2 ini nanti tetap bentuknya juga akan seperti ini. Kemudian untuk yang channel ketiga. Channel ketiga ini merupakan hasil penguatan dari yang channel pertama. Karena channel pertama tadi hasilnya, nah itu diinputkan ke rangkaian penguat daya, dimana di situ ada transistor, kemudian tegangannya itu dikuatkan. Nah, terlihat pada channel 3. Nah, ini sudah tegangannya dikuatkan ya. Nah, itu untuk yang channel 3. Kemudian pada output di channel 3 itu terdapat potensio ya. Nah, di sini karena saya juga low, maka ini juga saya set ke low. Maka karena saya set ke low, maka hasilnya ini nanti hasilnya akan lebih kecil karena ini sudah ke batas paling minimum atau batas yang paling minimum lah. Nah, misalkan kalau ini di set ke yang lebih tinggi, nah nanti juga gelombangnya juga akan lebih tinggi atau bahkan nanti bisa hampir sama. Nah, misalkan kalau saya set ke high, nah nanti juga gelombangnya hampir sama ke yang atasnya, paling dikuatkan ya. Nah, kalau saya set ke low, nah berarti gelombangnya nanti malah dikecilkan. Mungkin itu untuk yang gelombang. Kemudian langsung kita ke itu kenapa penyebab dari gelombang yang signal nomor 4 ini seperti itu. Jadi karena di sini kita set low, ya. Kemudian langsung saja kita ke frekuensi cutoff. Nah, frekuensi cutoff yang pertama itu nanti kita hitung yang ini. Nah, di sini kita hitung dari nilai R sama dengan nilai R dan C-nya. Nah, nanti kita hitung. Nah, karena saya sudah hitung, nah nanti nilai R-nya seperti ini. Nanti nilai rumusnya itu 1 dibagi 2 pi dikalikan R dikalikan C. Nah, jadi frekuensi cut off-nya rumusnya seperti ini. Sudah saya hitung di kertas. Jadi rumusnya FC-nya itu 1 dibagi 2 pi R kali C, dimana 1 dibagi 2 dikalikan pi 3,14 dikalikan R1 tadi, karena R-nya tadi 48K, jadinya ini juga saya tulis 48.000. Kemudian untuk yang kapasitornya nilainya 4,7 NF, saya jadikan ke farad, yaitu 4,7 kalikan 10 pangkat negatif 9. Nah, kita hasilnya yaitu ada 705,83 Hz. Kemudian yang kedua itu ada 1
rumusnya masih sama, yang kita ganti cuman resistornya ya. Jadi 1 dibagi 2 kalikan 3,14 dikalikan 1800. 1800 ini resistor yang kedua, kemudian dikalikan ke 4,7 kalikan 10 pangkat negatif 9. Nah ini nanti ketemu hasil 18.822,2 Hz. Jadi dari rangkaian tersebut karena pada akhir rangkaian tadi kita menggunakan rangkaian band pass filter, di mana karakteristiknya itu nanti rangkaian tersebut itu bisa melewatkan pada frekuensi tertentu. Jadi ada yang terendah juga nanti ada yang tertinggi. Nah ini nanti frekuensi cut off-nya kita temukan. Nah yang paling rendah itu 705,83 sampai 18.822,2 Hz. Nah nanti kita juga bisa cek ke rangkaian kita. Nah ini kalau misalkan kita cek ke yang rangkaian paling kecil, misalkan kita ke 700, kita ke 800. Nah nanti juga bisa kita cek semuanya. Terus kalau kita ke yang rangkaian paling besar tadi ke 28.000 ke 18.000. Nah nanti juga bisa kita cek rangkaiannya. Kalau misalkan kita besarkan rangkaiannya, gelombangnya hasilnya itu semakin kecil atau gimana. Mungkin itu cukup sekian dari video presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.